Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Doni, and now we are in English class. Dan sekarang kita ada di pelajaran bahasa Inggris. So, what will we learn today? So, let's check it out. Hari ini kita akan membahas lagi tentang telling time. Oke, sebelum kita bahas, kalian semua sudah mencatat kan ya? Ini kemarin kan sudah Mister kasih minggu lalu. Jadi kalau misalnya belum dicatat, dicatat dulu biar nanti kalau misalnya Mister terangin, kalian tahu apa yang diterangin. Oke? Karena hari ini materinya lumayan sulit, jadi kalian harus ada pegangan, harus ada catatannya. Kalau misalnya udah terlanjur di print Mister, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa dulu, di print dulu nggak apa-apa, nanti dicoret-coret. Oke, langsung aja kita bahas tentang telling time. Oke, telling time itu adalah menunjukkan waktu. Waktu di sini itu adalah jam ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kan waktu ini sangat penting ya. Kita pasti sering banget tanya atau ditanyain tentang jam. Jam berapa sekarang, atau sekarang jam berapa? Wah, waktunya makan siang. Kayak gitu misalnya ya. Nah, untuk itu ada beberapa cara nih untuk mengungkapkan atau memberi tahu jam, menunjukkan waktu. Nah, ada apa aja? Oke, kita keep dulu ini ya. Kita sisihkan dulu, kita bahas nanti setelah ini. Nah, ada dua cara dalam menunjukkan atau menyatakan jam. Cara yang sederhana itu caranya orang American atau orang Amerika. Orang-orang Amerika itu telling time-nya atau menyatakan waktunya itu cukup gampang, cukup sederhana, yaitu jamnya dulu baru menitnya. Maksudnya ini kayak ini, jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 2. Berarti ini jam berapa nak? Ya, jam 8 lebih 10. Jam 8 lebih 10 berarti jamnya dulu. Kalau bahasa Inggris jam-jam 8 berarti apa? Jamnya dulu 8. Betul. Kalau menitnya lebih 10 berarti 10. Nah, ini ya. Jadi 8:10 kayak ini ya. Nah, kuning 8, jam, merah menit ya. Kayak gini ya. Nah, bisa ya, gampang. Kalau yang American atau caranya orang-orang Amerika nih, ini gampang banget, cukup 8:10. Atau kalau misalnya jam berapa? Jam 7 lebih 5 berarti 7 itu apa? 7. Kalau 5, 5 berarti 7:5. Gitu, gampang kan? Ini pasti gampang. Nah, ini cara yang kedua adalah cara yang paling sering digunakan, terutama untuk pelajaran sekolah. Nah, jadi jangan senang dulu nih. Tadi kan yang udah gampang-gampang, nggak perlu dijelasin jauh-jauh, jadi kayaknya gampang yang tadi, yang American. Nah, ini cara yang kedua yang sering dipakai dan Mister akan sering pakai juga, adalah caranya British. British ini adalah cara-cara orang Inggris. Nah, jadi cara-caranya orang Inggris ini kayak cewek ya. Nah, ribet. Nah, ini caranya ribet. Tapi bukan berarti sulit ya, tapi hanya cukup dipahami. Oke. Kita perlu pemahaman lebih. Contohnya sama ya, jam 8 lebih 10. Tapi kalau di caranya British itu dibalik, nah, menitnya dulu baru kemudian jamnya. Nah, menit dulu pas atau to. Pas atau to itu apa? Nah, ini dia, pas itu lebih, kalau to itu kurang. Nah, kalau to itu kurang. Oke. Nanti Mister akan terangin lagi. Jadi kayak gini. 10 past 8 berarti 8 lebih 10 menit. Maaf, 8 lebih 10 menit. 10 past 8. 8 lebih itu pas 10 10. Oke, jadi menit dulu, ingat kalau British menit dulu kemudian dikasih pas atau to, pas
8 ini jamnya ya. Nah, Mister, gimana caranya pakai pas sama tuh yang lebih sama kurang? Nah, caranya kita naik, kita panjat. Nah, ini dia. Nah, ingat, kita lihat jarum panjang atau long hand. Nah, jarum panjang, ingat, jarum panjangnya dulu. Ini tadi ya, kayak ini ya, jarum panjangnya kan di luar. Kalau jarum panjangnya di angka-angka ini itu memiliki arti sendiri-sendiri. Nah, kalau jarum panjangnya tadi angka 12 berarti menunjukkan o'clock. O'clock ini artinya pas, tepat, sharp, tepat atau pas. Berarti kalau misalnya jam 8, pendeknya di 8, panjangnya di 12, berarti 8:00 atau jam 8 pas, jam 8 tepat. Oke. Pas bahasa Indonesia ya maksudnya ya, tepat. Nah, kalau panjangnya di 1 berarti lebih 5 menit. Kalau di 2 lebih 10 menit. Di 3 lebih 15 menit atau quarter, seperempat. Di panjangnya di 4 berarti lebih 20. Panjangnya di 5 berarti lebih 25. Panjangnya di 6 berarti lebih 30 menit atau setengah jam. Nah, pokoknya kelipatan 5 ya ini ya, kelipatan 5. 5, 10, 15 atau seperempat, 20, 25, 30 atau setengah jam. Ingat, yang biru ini, yang biru atau yang kanan, tangan kanan kalian ini itu pakai pas. Kalau jarum panjangnya ada di sebelah kanan ini, di 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 berarti pakai pas, pakai ini ya. Nah, ini ya. Pokoknya selama di sini jarumnya ada, selama di sini nih pakai pas, berarti pas ya, kayak 5 pas atau pas 5 pas berapa misalnya, jarum panjangnya di 1, jarum pendeknya di 7, berarti jam 7. Ingat, jarum pendek menunjukkan jam atau waktu, pasti sudah diajari ya, pastinya sudah tahu kan kalau jam. Ini dalam bahasa Inggris saja. Kalau pendeknya di 7 berarti jam 7, pintar. Kalau panjangnya, jarum panjangnya di 1 berarti jam 7 lebih 5, berarti tinggal diisi aja nak. 5 pas, kalau di 7 berarti 7, 5 pas 7. Atau kalau panjangnya di 2 berarti 10 pas 7 itu ya. Atau kalau di 3 berarti a quarter past 7, kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya, yang pas ya, yang pas gampang paham. Oke, good, you understand now, sudah paham sekarang. Nah, tapi kalau yang ini warna pink itu menunjukkan tuh kurang. Nah, kalau ini yang lebih sulit sedikit, tuh itu berarti artinya kurang. Kalau jarum panjangnya ada di sebelah sini berarti menunjukkan kurang. Maksudnya kurang, Mister, gimana? Kan makin ke sini. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya pendeknya di 7 ya, pendeknya di 7 terus panjangnya di 11, berarti kan jam 8 kurang 5 menit. Nah, ya kan? Jam 8 kurang 5 menit berarti 5 to 8. Nah, jadi gini. Oke, kita buka sini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pendeknya di 7, panjangnya di 11. Jarum pendek di 7, di angka 7, jarum panjang di angka 11, artinya jam berapa nak? Ya,
artinya jam 7 titik berapa? 55 menit, atau pukul 8 kurang berapa berarti? Kalau mau ke 60, 55, 60 dikurangi 55, 5 menit, berarti kurang 5 menit. Nah, kalau kayak gini ya, jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 11. Coba kita cek. Nah, 11 berarti 5. Berarti 5 to 5 kurang 5 to 8. Berarti ini artinya sama jam 8 kurang 5 menit ya. Berarti 5 to 8 berarti jam 8 kurang 5 menit. Ingat ya nak, kalau jarum panjangnya di warna pink ini atau jarum panjangnya ada di sebelah kiri tangan kalian, berarti ini pakai kurang. Kayak gini caranya ya, kayak kurang. Jadi setiap jarum panjang di sebelah kiri maka pakai tu. Artinya apa tadi tu? Kurang. Nah, jadi kalau jarum panjang di kiri maka jam ditulis setelahnya. Contohnya kayak tadi ya, contohnya ini ya, 7.55. Nah, ditulisnya kan kalau bahasa Inggris kan 5 itu menitnya, to 8 ini jamnya, berarti 8 kurang 5 menit. Nah ya, 5 to 8 berarti 7 jadi 8. Karena ini angka 11 berarti kita lihat rumusnya. Angka 11 5. Oh, angka 11 5 berarti angka 11 5 itu berarti kalau pendeknya di 7 kita tambahkan 1 berarti 8. Kalau misalnya jarum pendeknya di 2, panjangnya di 11 berarti 5 to 3 ya. Jadi kalau pendeknya di 2, panjangnya di 11, kalau pendek di 2 berarti tambah 1 jadi 3. Kalau pendeknya di 3 berarti 4, 5 to 4. Itu ya, bisa ya, gampang. Oke, gampang. Sampai sini sudah bisa ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ingat, yang tuh jamnya ditambah 1. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini kalau contoh ungkapan asking time atau menanyakan waktu, sama telling time atau menyatakan atau memberitahu waktu, jam. What time is it? Pukul berapakah ini? Misalnya jam 10 lebih 15, berarti it is 10:15. 15 kan 15 ya. Atau it is a quarter past 10 ya. Sekarang pukul 10.15 atau 10 lebih 15 menit ya. Kalau ini yang tadi American yang gampang 10:15 atau 10 quarter. Nah, kalau ini yang cara yang ribet tadi, yang cara yang British, cara akademiknya, cara pendidikannya, it is a quarter past 10. Nah, kalau nanya bisa juga what is the time? Pukul berapakah ini? Sama. Jawabannya kayak gini ya. Terus nah, kalau misalnya ada pertanyaan is depannya, is it 10:20 atau is it 20 past 10? Apakah ini pukul 10 lebih 20? Nah, jawabannya, kalau jawabannya no kayak gini ya, no it is not. Kalau jawabannya yes, yes it is, karena ini it ya. No it is not atau yes it is ya, yes it is.
Oke, sampai sini paham ya? Pasti paham ya, gampang. Tidak perlu khawatir, gampang banget. Nah, sekarang oke, Mister pengen kalian cermati dulu ini. Kita pelan-pelan. Nah, ini gampang ini. Kalau misalnya kalian ada di TV nonton TV nih, atau nonton atau lihat HP kalian atau game kalian kalau pakai bahasa Inggris, kan waktunya ada AM sama PM ya. Ini tidak akan keluar, cuman ini buat pengenalan besok di kelas tinggi. Di kelas tinggi nanti akan muncul. Oke, jadi ini pengenalan dulu aja. Kalau 12 malam sampai 12 siang, 12 malam sampai 12 siang adalah AM, 12 siang sampai 12 malam adalah PM. Atau kalau sederhananya, kalau ada jam 13, jam 14, 15 dan sebagainya sampai 24 itu pakai PM. Contohnya gini. Nah, pukul 8 malam atau 20 kalau di Indonesia kan 20, di Inggris tidak ada, nah. Dalam bahasa Inggris tidak ada jam 20, harus pakai 8 PM atau 8 in the evening. Oh ya, boleh ya, 8 PM berarti 20. Kalau 8 AM berarti 8 aja, 8 pagi. Ini it is 7 o'clock in the evening. Sekarang jam 7 tepat. Evening apa kemarin? Pasti udah tahu toh kelas 2. Evening itu sore, pintar. Berarti jam 7 malam atau sore? 7 PM, kan 19 ya. Kalau morning, pagi, 7 AM. Nah, gampang ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang jarum-jarum. Jarum bahasa Inggrisnya itu hand, jarum jam. Kalau jarum panjang itu long, jarum pendek short. Berarti kalau long hand, jarum panjang, short hand, jarum pendek, hand. Hand di sini kalau konteksnya jam berarti bukan tangan ya, tapi jarum jam. Oke. Nah, sekarang Mister ingin kalian buat mengerjakan do the exercise on page 41. Kalian kerjakan latihan soal di halaman 41, ditulis di buku kalian. Oke. Caranya pakai apa, Mister? Caranya pakai, biar kalian lebih paham, pakai yang British, ya pakai past atau to. Oke? Seperti biasa, nanti kalau misalnya mau tuh harus dikirim dulu ya, dikirim nanti akan Mister kasih dikirim kemananya, Mister akan infokan. Oke? Terima kasih untuk waktunya dan partisipasinya. Tetap semangat dan selamat belajar. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu rajin wash your hand atau cuci tangan kalian, dan wear a mask atau pakai masker kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.